Tidak ada satu kebenaran pun di Alkitab, sekalipun sah dan mutlak, absolut sifatnya, yang merupakan paksaan. Thank you. Terima kasih kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu, untuk mengalami kasih-Mu. Amin. Thank you untuk hadirat-Mu. Tak ternilai harganya Tuhan. Kami hari ini boleh masuk di balik tirai itu semua karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ajari kami untuk setia pada Injil dan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Amin. Beri kami hati yang berani untuk berdiri lurus di tengah-tengah generasi yang bengkok dan zaman yang semakin tidak menentu. Thank you Tuhan. Hanya satu Injil yang telah menyelamatkan kami. Biarkan kami terus setia sampai mati. Thank you Tuhan Yesus, urapan-Mu lewat pengajaran-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, Kau lindungi kami semuanya. Ya Tuhan Yesus, sampai Tuhan datang. Sembunyikan hamba di balik salib. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, good morning, selamat pagi. Berikan salam satu sama lain, katakan shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, thank you. Silakan duduk ya. Senang bisa kembali berjumpa dengan jemaat. Dan hari ini saya akan memulai dengan mengumumkan dulu sekali lagi menu khotbah besok hari Kamis waktu kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Di sini di End Times. Setiap ibadah saya akan bahas sesuatu yang serius di kitab Wahyu agar kita tidak buta zaman. Kita tahu apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Tolong baca Wahyu pasal 6 sampai 9 agar Anda bisa mengikuti secara maksimal. Lalu kebaktian hari ini kita akan melihat menu khotbahnya 1 sampai 5 sebagai berikut. Saya kasih judul setia pada Injil. Untuk melindungi gereja kita selalu hidup dalam kebenaran. Dan kebaktian pertama saya beri judul hanya satu Injil. Kita akan buka di Galatia pasal yang pertama lebih dulu. Kita baca Galatia pasal pertama ya. Ayat yang ke-6 sampai 10. Demikian firman Tuhan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebelum saya akan bedah ayat per ayat, saya ingin Anda melihat bahwa di luar sana ada Injil-Injil lain dan kita tidak boleh buta. Saya rasa waktunya telah tiba dalam pengembalaan ini untuk saya menjabarkan sedikit. Saya akan beri contoh beberapa kepercayaan-kepercayaan yang seperti Kristen namun bukan. Karena kita nggak boleh remehkan. Kita ini diselamatkan oleh Injil. Sebenarnya kita itu dibenarkan karena percaya kita, bukan karena perbuatan kita. Jadi kalau kita salah percaya, ya kita nggak selamat. Jangan remehkan doktrin loh. Orang Kristen kalau terus baby rohani, pray for me, doakan aku, lama-lama kan nggak bertumbuh. Ya, apa itu tadi? Nah, orang Kristen kalau semuanya seperti itu tidak akan bertumbuh. Dia akan selalu digoncangkan, diombang-ambingkan dengan kepercayaan-kepercayaan dan angin-angin pengajaran. Saya ingin kita untuk melihat dulu beberapa yang saya sudah pilih untuk mewakili karena terlalu banyak di luar sana. Tetapi
yang saya pilih ini adalah yang utama-utama. Jadi kita melihat kemiripan satu dengan yang lainnya. Pertama-tama saya ingin menunjukkan Jehovah's Witnesses atau saksi Yehova. Dimunculkan di depan sini ya, Jehovah. Saksi Yehova mereka percaya apa? Mereka percaya bahwa Yehova atau Yehuwa adalah satu-satunya Allah. Masih nggak masalah. Tapi yang berikutnya, Yesus adalah ciptaannya yang pertama. Ciptaan Yehuwa yang pertama dan tertinggi. Nah di sini kita tidak sepaham. Roh Kudus itu tidak ada bagi mereka. Roh Kudus hanyalah tenaga Allah di dunia. Nah sedangkan kekristenan atau kita percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, Yesus dan Bapa adalah satu dan setara. Firman-Nya begini di Yohanes pasal 1 ayat 1 munculkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah di sini langsung kita mengerti salahnya di mana. Lalu di Yohanes 10 ayat 30 bunyinya, aku dan Bapa adalah satu. Memang Yehovah, Jehovah God adalah satu-satunya Allah, tetapi Yesus itu setara. Kita percaya Allah Tritunggal, mereka tidak. Lalu bagi mereka Roh Kudus itu nggak ada, hanya tenaga. Atau God's creative force atau kekuatan Tuhan di alam semesta. Tapi bagi kita Roh Kudus itu adalah Allah. Ayat-ayatnya sebagai berikut. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30 munculkan. Terima kasih. Ya, Efesus 4 ayat 30. Munculkan ya? Oke, tadi saya sudah bacakan. Berikutnya adalah Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari ayat ini yang kita baca, kita melihat bahwa Roh Kudus itu seorang pribadi. Roh Kudus seorang pribadi, dia bisa ngajar, dia bukan energi. Ayat yang tadi gak usah dibuka lagi, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus disebut sebagai Allah. The Holy Spirit God. Dia bukan tenaga. Sekali lagi, dia seorang pribadi dan dia Allah Tritunggal. Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saya rasa kalau urapan itu hanyalah listrik sorgawi, kenapa menghujatnya tidak akan diampuni? Seperti seolah-olah kita melukai seorang pribadi. Di sini kita mengerti bahwa kita sangat berbeda secara ekstrim dengan saksi Yehova. Hati-hati ya, dahulu kala waktu saya masih sekolah, rumah saya selalu didatangi karena di situ ada kos-kosan. Waktu saya di Kanada. Dan mereka selalu hendak memberitakan Injil mereka. Bagi kita, Injil yang lain. Kepada orang-orang Kristen. So be careful. Karena saya tidak ingin satupun domba tersesat. Karena ini tanggung jawab kami sebagai gembala sidang. Yang kedua saya mau tunjukkan satu aliran lagi namanya Mormon atau Mormonism dalam bahasa Inggrisnya. Saya ambil aja pokoknya yang inti-inti ya, kalau mau dipelajari secara detail menurut saya jemaat juga nggak terlalu ready karena sangat-sangat spesifik sekali. Saya lebih mau ajarkan Anda dari sisi aplikasi sebentar lagi. Nanti lain kali kita bisa adakan khusus seminar tentang ini tapi bukan di ibadah weekend seperti ini. Mormonism itu satu aja yang saya pilih. Pengajaran itu langsung bertolak belakang dengan keyakinan kita. Alkitab tidak lengkap atau tidak final. Tetapi terjemahan Joseph Smith sebagai Nabi Mormon, pendiri Mormon itu adalah ilham yang benar. Jadi Alkitab itu dijadikan suplemen. Di sini perbedaannya dengan kita sebagai orang Kristen adalah Alkitab adalah kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus. Dan sudah final sampai kitab Wahyu. Ayatnya begini 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wahyu 22 ayat 18-19 bunyinya,
Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu saja kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini, di kitab Wahyu. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Kita sekarang melihat yang ketiga, pengajaran yang mungkin agak asing bagi orang Indonesia, tapi di benua Amerika, tempat saya dulu juga bertobat dan juga sekolah teologi ya, ada yang namanya Christian Science. Ya, ini Kristen ilmu pengetahuan. Betul-betul mengandalkan logika. Jadi sekarang kita mengerti cikal bakal kenapa gereja-gereja banyak meninggalkan Roh Kudus, meskipun tidak termasuk sekte atau bidat atau sesat, tapi banyak gereja sudah mengalir ke situ. Hawa dunia itu begitu, jadi be careful. Makanya gereja kita tetap berpendirian teguh soal Roh Kudus di dalam gereja. Termasuk prakteknya, asal kita lakukan dengan tertib dan penuh dengan tujuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Gereja kita nggak ngawur, kita sangat spirit filled, penuh Roh Kudus, tapi kita juga sangat logis, termasuk dalam menjelaskan setiap karunia. Penggunaan-penggunaannya itu satu, di checklist satu persatu ya. Satu persatu itu jelas-jelas tempat dan gunanya. Saya ingin sekali, kita ingin bersama-sama gereja kita terus setia pada Injil sampai Tuhan datang. Katakan amin. Christian Science percaya bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Lihat ya, ada kemiripannya dengan yang lainnya. Melainkan ilmu pengetahuan ilahi saja atau yang mereka sebut sebagai divine science. Sorga dan neraka itu nggak ada. Sekarang kita melihat juga perkembangan zaman ke arah mana sebenarnya nothing new. Di bawah kolong matahari ini nggak ada yang baru. Everything itu cuma recycle atau daur ulang dari yang sudah ada. Sorga dan neraka itu nggak ada. Itu hanyalah yang mereka sebut the states of mind. Itulah ilusi atau halusinasi manusia dan dosa serta penyakit itu juga ilusi belaka. No, dosa is real. Dosa itu bukan chemical atau kimia di dalam brain atau otak seseorang. Not really. Sin is nature. Dosa itu hakikat. Hakikat itu apa? Tabiat. Dosa itu sudah, kita lahir itu sudah ke sana. Gravitasi kita situ. Karena itu kita jadi mengerti sekarang Yesus harus mati. Gak ada jalan lain. Kekristenan percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal yang diutus kepada gerejanya. Yohanes 16 ayat 7 begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku gak pergi, penghibur itu gak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia dengan D huruf besar kepadamu. Dia adalah pribadi, dia bukan ilusi, dan dia bukan ilmu pengetahuan. Kalau enggak, kekristenan akan berakhir di mana kalau kita mengikuti hawa begini. Yaitu kekristenan gereja menjadi sebuah metode atau teori. Roh Kudus itu enggak ada lah. Asal kita positive thinking aja. Dan kalau kita lemah, bukan Injil yang kita beritakan, tapi akhirnya pengkhotbah menjadi motivator, nah di situ bahaya. Ada orang contohnya ya, kata-kata seperti kalimat seperti begini. Wah, anak lu pinter ngomong ya. Wah, fasih dia, fasih lidah. Wah, pasti nanti jadi pengkhotbah. Enggak tentu. Jangan pernah samakan khotbah Injil dengan pinter ngomong. Kemarin saya cerita sama rekan-rekan, saya ini introvert orangnya. Hah? Pastor Philip introvert? Iya. Saya tuh suka menyendiri dari kecil, orang tua saya tahu kalau saya sendirian bisa main sama mainan saya itu sampai petang hari. Dan sampai hari ini pun ya, bagi saya bukan tipe, wah gaul gitu enggak. Di depan kamera saya grogi. Tim multimedia yang tahu. Saya ini kamera fobia. Dan saya gagap kata-kata, gak pinter ngomong. Hanya kalau pikiran saya itu gak ke Anda, tapi ke Kristus, saya sembunyi di balik salibnya. Waktu saya tahu saya melakukan ini adalah peperangan rohani dan ini penting untuk menentukan hasil akhir riwayat rohani seseorang. Saya lupa diri, bisa lancar. Coba taruh saya di wedding party, suruh saya nyanyi lagu Yelah Isyam. Saya langsung gugup setengah mati mau pingsan. Suruh saya ceramah, anything, apapun selain Injil. Saya juga gak tahu mulai dari mana saya harus baca. Nah, apa hubungannya? Apa hubungannya ilmu pengetahuan dengan panggilan? Kau dipanggil, lalu timba ilmu di situ. Sampai kau mahir. Gak ada hubungannya. Karena itu kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itulah yang memampukan kita.
Dosa, kutuk, dan sorga serta neraka itu ada dan nyata bagi orang Kristen. Roma 3 ayat 23-24, karena semua orang telah berbuat dosa, for all have sinned. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan jelas Tuhan berkata semua telah jatuh dari kemuliaan. Dan itu bukanlah kondisi pikiran. Roma 3 ayat 23 dan 24 bunyinya, sudah ini ya. Ini sudah Roma 3 tadi saya sudah bacakan ya. Yang terakhir ya, saya jelaskan yang ini juga sama bahayanya. Karena orang Kristen tidak hati-hati menjadi yang namanya liberal atau universal Christianity. Orang Kristen universal lah. Semua sama. Saya rasa kita semua harus berteman ya dengan yang lain. Maksudnya berteman itu kita harus ramah dengan semua orang. Tapi apa hubungannya gelap dan terang? Jangan menjadi pasangan yang tidak sepadan dengan orang tidak percaya. Jangan memasang hook yang sama. Seolah-olah semuanya itu sama, ada segala jalan menuju ke Roma. Saya rasa kita harus hati-hati. Yang disebut oleh Alkitab sebagai persekutuan itu pada saudara seiman. Dan kepada yang lainnya kita harus menghormati dan menghargai. Mengasihi, harus bijaksana hidup dengan orang luar. Tapi kau dan mereka tidak satu dalam iman. Jangan berbuat seolah-olah kita itu sama saja. Karena sungkan. Niscaya kalau kita masih mengharapkan pengakuan manusia untuk menyenangkan semua orang, kita bukan hamba Tuhan. Kita adalah hamba manusia. Pemahaman liberal kekristenan bunyinya kurang lebih begini. Pemahaman Kristen gak boleh sempit lah. Lu orang harus berkembang mengikuti zaman. Ikuti zaman boleh lah fashionnya, tapi juga bukan semua fashion ya. Jangankan gereja di luar juga gak semua fashion kita bisa terapkan. Jangan yang inilah ya. Saya tidak sarankan anak-anak Tuhan terlalu liberal dalam segala perkara sampai-sampai cowok gak jelas cewek, cewek gak jelas cowok gitu ya. Laki pakai rok tuh ya meskipun bukan di gereja juga mikirlah. Menurut saya kita boleh berkembang, buktinya gereja modernisasi kok. Tapi keyakinan tidak boleh, kebenaran tidak boleh. Kebenaran yang kita percayai dan yakini dan anut bukan agama, tetapi the truth, the word of God. Firman Allah. Dan itu tidak bisa berkembang dengan zaman. Karena itu sudah diperkirakan oleh Tuhan. Dari jauh hari, dari dulu sudah dipersiapkan untuk melampaui zaman. Pemahaman Kristen tidak boleh sempit, saya setuju. Tetapi bukan prinsip. Musik hari ini, lihat berkembang. Tidak sempit. Orkestra, mau segala macam. Zaman dulu alat musik drum disebut setan. Lalu terjadi pembaharuan praise and worship. Tetapi ada hal-hal tertentu dalam kepercayaan dan keyakinan serta kerohanian kita tidak boleh mengikuti zaman. Lama-lama nanti gereja juga akan menerima LGBTQ. Dan kita takut untuk menyebut pertobatan. Kita berkata nggak apa-apa lah, zaman sudah beda, bukan zaman edan. Kita nggak mau ikut-ikutan. Alkitab mengajarkan kebaikan, orang liberal berkata, tapi bukan otoritas kebenaran lah Bible ini. Dia salah satu kebenaran. Dan memiliki kesalahan juga, Alkitab itu ada cacatnya. Coba lihat ya, ini sama itu tuh salah. Ini sama ini saling menentang atau saling melawan. Mereka percaya gitu, bukan kita. Yesus itu adalah guru yang baik. Tapi bukan satu-satunya Tuhan dan jalan keselamatan. Kristen liberal akan berkata begini, jadi nothing new di dunia ini. Kekristenan, apa yang kita percaya begini. Pemberitaan tentang salib adalah satu-satunya berita keselamatan. Titik, bukan titik dua, bukan koma. 1 Korintus 1 ayat 18 bunyinya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Dan lagi, Galatia 5 ayat 11, lagi, aku ini saudara-saudara kata Paulus, jika aku masih memberitakan sunat. Mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Karena zaman itu, di zaman Paulus membawa Injil ke non-Yahudi, orang-orang Yahudi adalah bangsa yang disunat, sehingga itu adalah hukum Taurat mereka. Jadi Paulus memberitakan sesuatu yang new, bukan baru sebenarnya, bahwa Tuhan mengasihi segala bangsa dan itu tidak mudah diterima. Mereka berkata tidak bisa, kalau kalian tidak disunat, kalian bukan umat pilihan Tuhan. Jadi bukan Kristusnya tapi sunatnya, bukan Injil percayanya, tapi tanda lahiriah. Dan Paulus berkata, bukan itu.
Gara-gara itu Paulus dianiaya, dianggap terlalu sempit lah, terlalu konservatif, terlalu kaku, kurang berkembang, kurang mengikuti, dianggap kurang setia. Paulus berkata tidak. Paulus berkata kalau aku mencoba untuk menyenangkan semua orang, kenapa aku masih dianiaya? Kalau kita dianiaya karena kita amoral, ya salah sendiri. Kalau kita dianiaya karena business venture kita atau perbuatan kita tidak benar di dunia bisnis dan di marketplace, siapa bisa salahkan kalau orang berkata orang Kristen kok begitu atau kenapa jemaat gereja itu. Tetapi kalau kita dianiaya karena kita setia pada Injil, oh monggo silakan itu mahkotaku. Kita harus berdiri teguh. Roma 1 ayat 16 dan 17 bunyinya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan kita juga percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna, otoritas tertinggi orang percaya. That's the Bible to us. Mazmur 119 ayat 89 bunyinya, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Firman-Mu. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita juga percaya, bedanya dengan Kristen liberal, bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan ke sorga. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita nggak percaya ini namun mengaku percaya Yesus, berarti kita percaya Yesus berdusta dong. Berarti kita pelin-pelan dan kita tidak konsisten dengan pengakuan kita. I believe Jesus is a good teacher. I don't think so. Saya rasa tidak. Kalau Anda dan saya tidak percaya He is Lord, Dia Tuhan, dan jalan satu-satunya keselamatan, berarti kita kalau kita percaya, tapi bersamaan dengan itu kita percaya dia guru yang baik, kita yang pelin-pelan. Kalau saya tahu ada satu guru ngomong sesuatu, dia bohong, saya nggak akan bilang dia guru yang baik. Dia orang jahat. Tapi kalau saya mau menerima keberadaannya bahwa Yesus itu betul, dia baik loh, kasih jempolan. Kita harus yakin juga perkataannya. Wong dia jelas-jelas nggak netral dalam perkataannya. Aku satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Wow. Kalau Yesus bukan satu-satunya jalan, saya orang pertama yang bukan jadi orang Kristen. Ngapain kita beragama? Ngapain kita punya kepercayaan? Ya kan? Kita dianiaya. Karena jalan menuju surga itu sempit. Banyak orang yang hendak melaluinya, tapi tidak bisa. Kisah para Rasul 4 ayat 12, Rasul-Rasul pun setuju dan berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Semoga ini semua menjadi patokan buat kita, melindungi setiap jemaat dan putra-putri Anda tercinta. Mari kita sekarang melihat Galatia pasal 1 ayat 6-10, coba saya bahas. Aku heran, kata Paulus, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Paulus berkata, aku heran. Tapi puji Tuhan, kalau nggak mengalami begini, kan nggak ketahuan kalau ternyata jemaat kurang berakar. Ada tipe-tipe orang Kristen di dunia ini yang pasti ada mereka orang-orang Kristen yang bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali ganda, itu bukan berkat. Tapi itu pengenalan akan Allah. Tapi juga ada orang-orang Kristen yang tidak berakar, tipis sekali yang namanya tanahnya. Didoakan, punya kebutuhan, itu lumrah. Tapi segala agama juga ada. Kekristenan bukan hanya sekedar good news atau kabar baik, please pray for me, doakan saya supaya saya mendapatkan jawaban untuk pergumulan saya. Kekristenan itu harus berakar pada pengenalan akan Allah dan pengetahuan yang benar. Injil lain itu bukan Injil sama sekali. Bahayanya mirip dengan Injil yang kita yakini tetapi beda secara fondasi.
Dan Paulus heran, kok kalian rapuh ya orang Kristen? Paulus berkata, selama ini bertahun-tahun masa belum kenal Yesus? Kenapa kamu mengikuti suatu Injil yang lain, ayat 7 yang sebenarnya bukan Injil? Injil yang kita percaya itu all or nothing. Tidak bisa setengah-setengah. Karena Injil yang kita pegang, yang kita terima waktu kita diselamatkan adalah Injil yang tidak netral. Dan jelas-jelas Yesus pun dianiaya karena dia menyamakan diri dengan Yahweh. Dan orang Farisi benci, ahli Taurat mau bunuh dia dari awal-awal public ministry 3,5 tahun sebelum penyalipan itu. Waktu Yesus berkata, I am, pakai bahasa Ibrani. Waktu itu, Yesus menyamakan dirinya dan Yesus mencetuskan kesetaraannya dengan Allah. Kalau Yesus hanya mengajarkan kebaikan, maka mereka pasti tidak akan membunuh dia. Tapi karena Yesus menegur dosa manusia dan menunjukkan jalan, sehingga orang-orang sekuler saat itu juga benci dia, termasuk orang-orang beragama. Injil itu tidak bisa ditawar. Dan Injil itu yang menyelamatkan kita. Waktu kita bertobat terima Yesus ketika kita diinjili seseorang atau ketika kita datang ke gereja, lalu kita lahir baru. Pada saat kita menerima Tuhan, itu karena, dan kita tahu kita selamat, itu karena percaya kita, bukan karena perbuatan kita. Karena itu setan tahu bagaimana mencuri benih keselamatan itu ketika dia baru ditaburkan. Yaitu dengan cara membengkokkan kepercayaan. Kalau setan pakai aniaya tidak mempan, karena orang Kristen tambah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau setan memakai dan menunggangi yang namanya persoalan hidup dan itu tidak berhasil, karena orang Kristen justru minta didoakan, malah datang ke gereja, nangis-nangis mencari hadirat Allah, maka setan akan pakai cara menabur benih kebingungan. Karena ketika kita salah percaya, beres sudah, dia sudah mencuri sesuatu yang berharga. Kalau kita salah percaya, wong kita ini dipercayakan karena percaya, kita ini diselamatkan karena percaya. Kalau kita salah percaya, setan tidak usah otak-atik keselamatan kita. Itu dengan sendirinya tercuri. Saya tidak mau masuk perdebatan tentang sekali selamat, tetap selamat, atau orang kalau diselamatkan apakah bisa suatu hari dia murtad lalu dia tidak selamat. Saya tidak mau masuk ke situ karena dua-dua ada kebenarannya. Kalau Anda memang sekali selamat tetap selamat, Anda pasti akan takut akan Tuhan. Tidak akan terus membuat suatu ulah yang membingungkan sehingga akhirnya orang bertanya-tanya, loh dulu dia selamat sekarang enggak akan. Dan kalau orang sungguh-sungguh selamat, benihnya itu firman. Dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia nggak bisa lama-lama menikmati hidup dalam dosa. Pasti ada yang kejar-kejar dia. Karena rohnya sudah dihidupkan, nggak mungkin akan biarkan dia di jalan yang salah. Tapi orang yang berbuat dosa, berbuat laknat, lalu berbuat seolah-olah tidak terjadi sesuatu, nggak ada namanya sungkannya sama Tuhan, nggak ada yang rasa gimana begitu. Aku ragu, apa sungguh-sungguh dia itu dulu menerima segenap hati Injil yang diberitakan. Jadi nggak usah didebat yang gituan. Tetapi kita tahu, the moment we believe, waktu kita percaya pada Injil itu, bukan ketika kita berbuat sesuatu, bahkan bukan karena baptisan kita diselamatkan, tapi orang yang selamat, kok takut dibaptis kenapa? Kalau memang sana cinta, kenapa takut nikahi dia? Baptisan itu seperti perkawinan anak domba di dunia, nanti dilanjut di sorga. Itu penyamun di samping Yesus, kalau dia bisa turun hidup lagi, hidup lebih lama, dia pasti dibaptiskan. Nggak mungkin pakai lama, dia pasti gercep, gerak cepat. Sekali kan pakai kata penyamun itu, cerita itu, penyamun itu pun nggak dibaptis loh. Iya, mau kayak gitu, silakan naik ke salib. Ayo minta seseorang paku kita di situ. Dia nggak ada pilihan. Kalau dia ada pilihan, dia dibaptis. Bukan baptisan yang menyelamatkan, bukan pelayanan. Waktu kita believe, waktu kita percaya, kita lahir baru. Jadi setan tahu bagaimana mengacaukan dirimu. Membuat kita bingung. Yang sebenarnya bukan Injil. Nah kalau kita percaya Yesus itu bukan seperti yang dia katakan.
Nah pertanyaannya, Yesus apa yang kita percayai? Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Saya berdoa karena saya tidak pernah reaksional dengan kondisi gunjang-ganjing dunia. Saya gembala sidang. Berarti saya ikut dengan gembala agung. Minggu kapan saya harus ngomong apa, itu semua perjanjian saya dengan Tuhan. Dan waktu saya berdoa, Tuhan cuma bilang, dalam hati saya Roh Kudus seperti bilang, kokohkan mereka dalam doktrin Kristus. Amin Tuhan, baik Tuhan, beriku kemampuan. Jelaskan mereka. Saya berdoa, mana aja yang saya harus bahas sebagai wawasan luas untuk gereja Tuhan. Lalu Tuhan taruh dalam hati saya, beritahu pada jemaatku, hanya satu Injil yang menyelamatkan mereka. Jangan kau izinkan itu tercuri. Janganlah ada orang, ayat 7 katakan yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Gak usah ikut-ikutan. Ini gak sesuatu yang baru. Oh my goodness. Waktu saya sekolah dulu, mereka percaya 28 Oktober 1998 ada seorang nabi dari Asia, dari Korea, yang memberitakan itu. Waktu itu tahun 1992, saya lahir baru aja sudah langsung tahu. Di dalam roh saya ada pengurapan. Saya tahu, gak perlu diajar seseorang, saya tahu kebenaran. Kok lucu Tuhan berkata gak ada yang tahu waktu dan saatnya, sana mau coba tawar, tahu bulan dan tahunnya. 98 lewat, gak terjadi apa-apa, malah kerusuhan di Indonesia. Malah krisis moneter di mana-mana. Teman-teman saya beberapa goyang dan berkata, wow kita harus jual. Ini kita harus berhenti sekolah, kita harus. Guys, saya bilang, segampang itu tah, kau itu disesatkan. Padahal saya lebih muda secara rohani dari mereka. Saya baru usia berapa bulan dalam Tuhan. Ada beberapa orang yang sudah 10 tahun jadi orang Kristen, ada yang udah lahir Kristen. Saya ternyata bukan berapa tahunnya Anda jadi orang Kristen, tapi apakah Anda sungguh-sungguh melirik ke Kristus? Apakah Anda sungguh-sungguh terima pengajaran Tuhan di dalam hati? Wah, untungnya kan cuma begitu. Yang disikatkan bukan kristologi atau bukan siapa Kristus. Tapi tanggal-tanggal gitu itu mengacaukan hidup orang loh. Sungguhan, itu membuat orang-orang jadi membuat keputusan bodoh dalam hidup mereka menuju 98. Saya bilang jangan gitulah. Fokus guys, saya bilang fokus. Gak ada yang dengarkan saya. Karena siapa saya waktu tahun 92. Fokuslah, konsentrasilah pada imanmu. Yang sehat gitu loh imannya. Saya dibilang, lu tahu apa? Ya sudah. 98 lewat, saya gak pernah singgung sama mereka. Ntar mereka malu. Tapi keputusanku lebih bagus dari keputusan mereka. Karena saya mempersiapkan hidup saya sepanjang-panjangnya. Sekalipun saya gak tahu kapan Tuhan datang kembali. Ayat 8, tetapi sekalipun kami, kata Paulus. Paulus pun berkata begini, sekalipun kami, kalau saya berubah setia ya guys, kata Paulus, please don't follow me. Unfollow saya. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat pun dia sebut. Seorang malaikat dari sorga pun kalau memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Injil apa yang diberitakan oleh rasul-rasul kepada mereka? Nanti terakhir saya kasih rangkumannya, namanya pengakuan rasuli. Pengakuan iman rasuli, rangkuman Injil dari pengajaran rasul-rasul yang dikompilasi oleh gereja mula-mula di abad-abad pertama. Let's be faithful, okay? Tentang Injil, don't be too creative. Sama Injil jangan terlalu kreatif. Sekalipun kami, kata Paulus, kalau aku berubah setia ya, unfollow, kata dia. Atau seorang malaikat pun kalau turun ke sorga, membuat mujizat pun jangan kamu berubah setia. Terkutuklah dia yang mengajarkan Injil lain. Seperti yang telah kami katakan dahulu ayat 9, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali diulang ayat 8 dan ayat 9. Sebenarnya apa yang kita alami di zaman sekarang ini gak ada bedanya kok. Zaman itu berputar-putar seperti bumi berputar pada porosnya. Maksudnya apa? Zaman dulu gereja mula-mula itu diserang dengan berbagai angin pengajaran. Namanya aja beda labelnya. Sama dengan di Indonesia, sambal si sambal. Labelnya aja beda-beda. Nasi si nasi. Dari dulu tuh sama.
Zaman-zaman dahulu kala, gereja itu dirongrong dengan berbagai angin pengajaran. Ada yang namanya Gnosticism, Gnostik. Ngeroh itu sudah ada dari dulu. Macam-macam sungguhan. Cuman dia berevolusi di zaman. Dan berubah-ubah labelnya. Tapi Sami Mawon, sama saja saudara. Terkutuklah dia. Jadi dari dulu, Paulus juga menghadapi itu. Petrus, Yohanes. Nanti menjelang malam saya jelaskan hal-hal yang praktis. Gimana kita menghadapi pengajar-pengajar sesat. Gimana kita jaga rumah tangga kita, sel grup kita jaga gereja kita, jaga anak cucu kita. Aduh, saya gak habis pikir kalau tiba-tiba anak kita besarkan, gak sungguh-sungguh kita serahkan ke Tuhan dan mereka tidak tertanam dalam gereja, lalu mereka sekolah luar negeri, luar pulau, luar kota atau gimana, lalu mereka dijangkau saksi Yehova, pulang-pulang berkata, "Ma, Yesus itu bukan pencipta, Ma." Pada mulanya bukannya adalah firman. Yesus itu diciptakan, Ma. Yesus itu penghulu malaikat. Yesus itu kokonya Mikael, bahkan kokonya Lucifer, mati gak? Buat apa kita kerja sukses kalau anak kita masuk neraka suatu saat nanti? Neraka itu bukan takut-takuti. Itu ayat firman soalnya. Barang siapa tidak percaya. Coba kalau ada baca di kitab Wahyu. Suatu hari nanti saya bahas lagi yang lebih terperinci. Siapa aja yang tidak masuk. Yang akan tidak masuk. Yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Bukan hanya mereka yang cabul. Bukan hanya mereka yang melakukan sihir. Pembunuh. Bukan hanya itu. Mereka tidak percaya. Tuhan jahat dong. Jangan hakimi Tuhan. Karena manusia itu pada dasarnya lahir hatinya jahat. Menolak Kristus itu harus sengaja. Nah kalau anak cucu kita tidak percaya Kristus, apakah ada keselamatan? Jangan bilang jahat enggak, itu lihat hidup dia sekarang. Yesus mati itu berarti enggak ada jalan lain. Apa susahnya sih menerima pengorbanannya? Kenapa kita nolak? Kejahatan manusia terlihat dengan kekukuhannya, kegigihannya menolak pengorbanan satu-satunya untuk hidupnya. Apa susahnya menolak? Kelihatan keras hatinya sekalipun kelihatannya orang baik. Nah kalau anak kita terhilang dan tersesat, Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh main-main dengan begini. Dan 8 ayat 8 dan 9 Paulus mengulangi dan berkata, sekalipun kalau ada orang memberitakan Injil lainnya, kamu jangan percaya ya. Paulus itu melindungi jemaatnya, ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Saya suka. Paulus itu bukan tipe di ekstrim satunya. Dia itu memberitakan kebenaran dengan cara yang kurang bijaksana. Lalu Paulus membuat huru hara. Kalau kita itu melukai, kita hanya melukai seperlunya. Paulus bukan tipe orang yang saya mencari kesukaan Allah. Lalu sikat kiri kanan. Dia enggak gitu. Saya sukanya Paulus itu orangnya terpelajar. Petrus enggak terpelajar tapi Petrus juga berwibawa. Cuman saya lihat Paulus itu orangnya bijaksana ya. Orang ini berani. Tapi dia itu sangat berwibawa untuk menjelaskan kebenaran itu. Dia menjelaskan kebenaran tanpa kompromi, tapi tidak dengan cara yang mempermalukan Tuhan. Dia siap dianiaya, memang dia dianiaya. Karena prinsip, bukan karena metodenya. Paulus itu beda. Dia seorang ambasador tenan. Ini kalau negara punya ambasador kayak gini, mau antara negara angkat senjata hampir perang pun bisa nggak jadi loh, karena orangnya luas sekali. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang karena disenggol atau dikata-katai, dia mencoba mencari kesukaan manusia. Dia melemahkan stance atau pendiriannya akan kebenaran tertentu supaya apa? Supaya populer sama manusia. Paulus tidak akan menuju ke situ. Dia tahu batasnya. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Luar biasa. Kalimat ini, misalnya, bukankah tahun lalu pada waktu penutupan tahun, ingat ya yang datang, saya ada khotbahkan, 3 hal ini akan digunjang-ganjingkan tahun depan, yaitu tahun ini. Saya ada khotbah loh, sudah nubuatkan. 1, 3-nya salah termasuk
kesembuhan ilahi. Bahasa roh dan juga persembahan persepuluhan. 3 hal ini. Coba Anda cek, kalau yang belum mendengarkan, khotbah saya penutupan tahun, ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2023. Misalnya tentang persembahan persepuluhan. Misalnya. Persembahan persepuluhan itu adalah pengajaran firman. Sadarkan Anda. Karena dia ditemukan di kitab Maleaki misalnya. Salah satunya. Mau perjanjian baru atau perjanjian lama, dua-dua adalah firman Tuhan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tapi menggenapinya. Saya dan keluarga saya mempraktekkan persembahan persepuluhan. Karena itu pengajaran firman dan itu kebenaran. Dengan mengembalikan tersebut, kami sekeluarga mengakui bahwa Yesus yang memiliki 100% kehidupan kami. Dan kami mencetuskan percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara keluarga kami. Termasuk financially. Kebanyakan orang kan trauma. Persembahan persepuluhan disamakan dengan, itu nanti dimakan oleh pendeta. Pendeta digunakan, disalahguna oleh gereja. Apakah semua pendeta dan gereja sama? Karena orang kalau trauma, mereka hanya memikirkan dari sisi mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat sesuatu kebenaran itu digoncang, sebenarnya itu yang bahaya bukan gereja. Kalau itu kebenaran, pasti ada sesuatu di dalam hidup kita. Nah, waktu persembahan persepuluhan ini digoyang misalnya, persembahan persepuluhan ini, maka ada 2 macam orang. Satu, kita akan, ada juga yang marah, lalu kita akan membombardir sebaliknya. Tapi ada juga yang melemah. Lalu berkata, gak apa-apa, kalau gak mau kasih juga gak apa-apa. Loh, saya ngerti. Gak mau terima Yesus juga gak apa-apa loh. Terima Yesus kan bukan paksaan. Tapi terima Yesus itu kebenaran. Dengan menerima Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dengan menerima Tuhan. Dengan kita mengembalikan persembahan persepuluhan, saya praktisi. Saya bukan penerima. Kita semua itu bekerja secara sah. Seperti Anda juga di dunia kerja. Setiap kita itu ada porsi yang namanya upah seorang pekerja. Kalau misalnya persembahan persepuluhan itu digoyang. Lalu kita berkata enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tidak ada satu kebenaran pun di Alkitab. Sekalipun sah dan mutlak, absolut sifatnya. Yang merupakan paksaan. Tapi itu tetap kebenaran. Saya tidak akan melemahkan bahwa gereja, melemahkan stance atau pendirian kita bahwa gereja yang saya gembalakan percaya persembahan persepuluhan. Karena itu adalah covenant with God, perjanjian dengan Tuhan, percaya bahwa Allah memelihara, bukan suatu bahan perdebatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan di persentasinya. Oh my goodness. Sebenarnya itu sebuah disiplin rohani yang membuat kita ingat. Saya berdoa setiap hari, saya berbahasa roh 40 menit. Tapi kalau dihitung seharian, saya berbahasa roh lebih dari itu. Saya baca Alkitab, setiap hari taruhlah, ini ya, supaya enggak muluk ya, 5 pasal. Saya enggak kurangi. 5 pasal itu bagi saya suatu disiplin rohani. Kalau saya enggak begitu, lama-lama enggak ada patokan. Orang di gym aja ngeplank, itu 1 menit. Kalau kita mengikuti perasaan kita, lama-lama juga 10 detik udah give up. Selalu ada menunya. Yang saya persembahkan sebagai perjanjianku dengan Tuhan. Dan saya harus disiplin dengan itu. Bagi keluarga kami, persembahan persepuluhan adalah sebuah disiplin yang perlu. Itu mengingatkan saya dan anak-anak saya, siapa yang memiliki segalanya. Dan kita tidak usah khawatir, kita hanya berusaha, Tuhan yang memelihara kita. Gereja ini tidak akan mundur dari stance-nya. This is a church yang punya sebuah disiplin tinggi. Bahwa persembahan kita, termasuk mengembalikan persembahan persepuluhan, adalah perjanjian kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Alkitab berkata sekali lagi, jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia? Gak usah berkata, enggak ya enggak apa-apa.
Lah kalau saya juga melakukan yang sama, loh kalian gak terima Tuhan juga gak apa-apa loh. Enggak, saya sampai kapanpun, sampai mati saya akan tetap push. Saya tetap akan mendorong setiap orang, ayo terima Yesus, bertobatlah dari dosa-dosanya. Meskipun tetap akan ada orang yang menolak kebenaran itu. Tugas saya hanya tugas kita, tugas kami, tugas saya hanyalah memberitakan kebenaran itu. Bukan paksaan, keyakinan, conviction. I am convinced of the gospel, I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God to save those who believe. Aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan pertama orang Yahudi, lalu orang-orang Yunani, dan seterusnya. Conviction. We are a church that is faithful to our convictions. Kita adalah gereja yang setia pada keyakinan kita. Hanya satu Injil kita pegang, hanya satu firman. Perjanjian baru, perjanjian lama, super indah dalam kehidupan kita. Kita akan melakukannya. Saya ingin Anda untuk melihat ini iman, pengakuan iman rasuli Kristen munculkan di depan. Saya jelaskan, lalu kita akan bersama-sama membacanya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ini dikompilasi oleh gereja mula-mula di abad-abad pertama. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Lord Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati sungguhan, bukan ilusi, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan Am itu artinya satu. Persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, ya, kebangkitan kembali, dan hidup yang kekal. Amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, ini tetap menyalakan. Kita baca bersama-sama, ikuti cue saya. Setelah saya ngomong satu kalimat, mari kita sama-sama ikut satu kalimat. Ini menjadi pencetusan iman kita, bahwa kita tetap setia pada Injil itu, yaitu Injil yang diberitakan oleh para rasul dan gereja mula-mula. Jangan percaya Injil yang lain. GMS tercinta, kau aman dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ikuti saya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam jurang maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am. Persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup yang kekal. Sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari mengangkat tangan kita. Terimalah berkat yang baik dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus yang setia, pengurapan dari Allah Roh Kudus yang menuntunmu ke dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk jemaat-Mu. Pulanglah membawa damai ini di dalam hati. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi.
Love you.